Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sungguh baik Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Di Minggu Paskah ini kita boleh merasakan bagaimana kehidupan kita boleh dibentuk seperti pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan bagaimana kemenangannya atas maut boleh kita rasakan bersama. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kehidupan kita seperti bejana yang siap dibentuk. Demikian hidup kita di tangan Tuhan. Mari kita mengambil sikap doa. Kita merendahkan diri di hadapannya. Kita datang kepada Tuhan. Kita membawa hidup kita untuk mengalami pemulihan di dalam Dia, untuk mengalami kekuatan dan kuasa-Nya yang bekerja secara luar biasa, membuat hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, ku mau seperti Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk minggu yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebelum kami memulai kerja karya pelayanan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami rindu untuk menaikkan pujian, penyembahan, ucapan syukur, mendengarkan firman-Mu, dan menaikkan doa syafaat kami, menyerahkan sepanjang hari ini kepada Tuhan. Berkenan Tuhan hadir dan bertahta atas setiap pujian penyembahan yang kami boleh naikkan kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita bersama boleh menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita
yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Mela Krishna. Mari kita akan melihat bersama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan 17. Kita akan melihat pelajaran berharga dari kebangkitan Yesus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Kepada hambanya dipersilakan. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita akan menyimak bersama-sama saat ini tema yang diberikan oleh kami, yaitu pesan berharga dari kebangkitan Yesus. Tuhan mengingatkan kepada kita akan makna dari kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika Tuhan Yesus telah dikubur setelah hari Sabat, murid-murid datang ke kubur Tuhan Yesus, dan mereka mengira pasti akan mendapat dan melihat jasad Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata ketika mereka sampai di kubur tersebut, mereka melihat kuburan sudah terbuka, dan ada seorang malaikat yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Bukankah kamu sudah diberitahu pada saat itu? Dan para murid merasakan janji Tuhan telah ditepati, bahwa Tuhan tidak berdusta untuk apa yang dikatakan, bahwa Dia akan mati dan Dia akan bangkit juga. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Dia adalah Tuhan yang selalu menggenapi janji-janjinya. Bukan untuk murid-muridnya saja, tetapi buat kita sampai hari ini Tuhan telah menggenapi janjinya. Dari penggenapan akan kebangkitan Yesus, dari kematian ada pesan berharga untuk kita semuanya. Pesan yang diberikan untuk kita yaitu yang pertama, janganlah kita berputus asa. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita di masa-masa pandemi ini. Siapa orang yang tidak dalam kesulitan? Dalam perekonomian, dalam masalah rumah tangga, banyak sekali hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya merasakan dampak dari pandemi ini. Tuhan telah menyatakan hidupnya dalam Paskah ini bahwa janganlah berputus asa. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari-hari ini Tuhan ingin agar kita terus bangkit iman kita. Karena kita berjalan bukan berdasarkan penglihatan apa yang kita lihat, tetapi dengan iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus tentunya. Dengan pandemi yang melanda dunia dan kita merasakannya, Tuhan nyatakan buat kita, Tuhan mengingatkan buat kita. Kenapa pandemi terjadi? Pasti Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, untuk kita terus berharap kepada Dia, untuk kita terus tidak berputus asa di dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu sendiri. Orang yang senantiasa memperkatakan janji Tuhan pasti akan mengalami janji Tuhan dalam hidupnya. Dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita, sebab Dia Allah yang tidak pernah berdusta, dan Dia adalah Yesus yang menepati janjinya. Janji buat saya dan saudara. Dan saudara, yang bisa kita pelajari selain kita jangan berputus asa,
Dinyatakan di dalam firman Tuhan, jangan suam-suam kuku, bersungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 15-16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Dikatakan seperti itu. Pesan Tuhan ini adalah pesan kepada jemaat saat itu di Laodikia, yaitu jemaat ketujuh atau jemaat terakhir yang menerima pesan Tuhan di kitab Wahyu. Ini berbicara mengenai pesan Tuhan kepada umatnya di akhir zaman ini, yaitu kepada saudara dan kepada saya secara pribadi. Tuhan tidak ingin jika saudara dan saya suam-suam kuku, yang dalam bahasa Yunani berarti air yang tidak enak diminum, yang mungkin kalau kita minum rasanya tidak membuat kepuasan dalam diri kita. Tetapi Tuhan merindukan kesungguhan hati setiap kita dalam melayani Dia. Kebangkitan Yesus akan menjadi sia-sia jika kita tidak mendekat kepadanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, orang-orang yang Tuhan pilih adalah kita. Tinggal kita, mau tidak kita terus berharap, mau enggak kita terus datang kepada Tuhan. Yang tidak sungguh, mari kita akan bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan harapkan buat kita saat ini, mari jangan berputus asa. Mari kita jangan suam-suam kuku, tetapi hiduplah di dalam Yesus itu sendiri. Mari kita semakin naik dalam iman kita. Dengan pandemi ini, mari kita bersama-sama, kita menyatukan hati kita, kita bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Tidak mudah apa yang kita alami, tetapi yakinlah Tuhan akan memudahkan kalau kita mau. Mari kita akan buang semua perkataan yang tidak berkenan dan memperkatakan janjinya. Yakinlah janji Tuhan, ya dan amin. Itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dia pasti menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Dan yakin Tuhan menggenapi janjinya hari ini sampai selama-lamanya. Begitu manis, begitu luar biasa janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kapan janji Tuhan ditepati, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti dan tepat pada waktunya janji Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan Kau mengingatkan kami untuk kami terus dan terus bersandar berharap, dan kami terus dalam kehidupan kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar. Biarlah bisa menjadikan tongkat langkah buat kehidupan kami dimanapun kami berada. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang boleh menguatkan kita sekalian. Dan kita meyakini, kita percaya bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Dan di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Untuk itu mari kita bersama-sama responi firman Tuhan pagi hari ini. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Tuhan Yesus hidup bagi saudara dan saya. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosa, kubur kosong
Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, dan kita akan menyerahkan tiap hal yang sudah kita lakukan bersama, dan biarlah semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami, menjadi pesan yang berharga melalui peristiwa kebangkitan-Mu Bapa, supaya kami tidak putus asa di tengah kesulitan dan tantangan yang kami hadapi, dan supaya kami tidak menjadi orang-orang percaya yang suam-suam kuku, tetapi kami menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh untuk boleh datang kepada Tuhan, dan hidup kami siap dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami berdoa menyerahkan Rumah Sakit Baptis Batu ke tangan kuasa Tuhan. Kami percayakan direktur, wakil direktur, para manajer, komite, kabak, kainstal, semuanya diberikan hikmat bijaksana oleh Tuhan. Dan biarlah kasih karunia-Mu terus ada di dalam kehidupan para pemimpin kami, dan Tuhan terus menolong memampukan dalam mengambil setiap keputusan, setiap kebijakan, supaya datangnya hanya daripada Engkau dan menjadi berkat dan kemajuan bagi pelayanan di Rumah Sakit Baptis Batu ini. Dan tentunya damai sejahtera Tuhan melingkupi rumah sakit ini. Kami percayakan untuk setiap hal yang menjadi pergumulan rumah sakit, terkait kondisi keuangan, terkait pelayanan terhadap pasien, baik itu dirawat jalan maupun rawat inap, kami mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, kiranya Tuhan yang menolong, dan kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kami semua. Dan kami rindu biarlah Tuhan sendiri yang terus memampukan kami untuk hidup kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Engkau, melalui pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami di Rumah Sakit Baptis Batu ini. Kami percayakan seluruh pegawai dan juga keluarga, berkenan Tuhan juga memberikan kesejahteraan, berkenan Tuhan juga memberikan kesehatan di dalam kehidupan mereka. Dan kami terus berdoa juga untuk kota wisata Batu, biarlah dalam pimpinan Tuhan, biarlah dalam penjagaan Tuhan, dan biarlah dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami berdoa untuk Provinsi Jawa Timur, kami berdoa untuk Indonesia, biarlah semuanya juga dalam pimpinan Tuhan, dan pemulihan boleh terjadi atas pandemi ini dan atas setiap hal yang menjadi persoalan bagi bangsa kami, dan itu juga menjadi persoalan kami sebagai warga negara Indonesia. Untuk itu kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Bapa, kami menyerahkan sepanjang hari ini kepada Engkau. Kiranya tangan-Mu terulur bagi setiap kami, kasih setia, rahmat, dan anugerah-Mu tercurah atas setiap kami, dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus mengalir dan melimpah atas setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.